dari Faras. Saya dulu mengenalnya Faras dari Ibu Yanti. Awalnya cuman iseng aja. Nah, ini mau testimoni karena anak saya sendiri waktu itu sakitnya itu sakitnya itu sebetulnya nggak sengaja, ada sakit nggak sengaja, sakitnya itu nggak sengaja. Dia main bulu tangkis, akhirnya patah yang di bahu sebelah kanan, tangan itu patah, tapi perkiraan patah itu memang hanya terkilir gitu aja. Setelah dibawa ke awalnya dibalur dulu sudah enak, dibalur sama kasih sudah enak, terus kok sakit lagi akhirnya dia merasa ada keganjilan di bahu yang kanan itu. Terus akhirnya dibawa ke sangkal putung, dibetulin bahwa di situ memang patah gitu. Memang patah. Setelah itu sudah selesai, seminggu 2 minggu nggak apa-apa, tapi ada rasa nyeri. Nah nyeri ini dia bilang ke saya, main ini, tapi selama itu saya balur terus, itu enak sudah. Tapi nyerinya kok nggak hilang-hilang, saya juga heran kenapa ya. Biasanya itu kalau itu sudah selesai. Dia merasa ada ganjil lagi, katanya nggak enak, kayak kok ininya kok kayak copot lagi gitu. Saya pikir itu cuman pikiran yang negatif aja. Nah dia ketemu temannya waktu itu, sama temannya ditowel gitu bau itu, akhirnya patah. Loh kok begitu rapuhnya gitu ya, begitu rapuhnya namanya bahu itu tadi. Dia telepon ke saya, mah ini bahuku patah. Dia bawa ke dibawa ke dokter, foto tangannya patah di foto. Nah di foto itu akhirnya di situ ada daging tumbuh, kelihatan ada daging tumbuh. Terus dia itu diambil untuk diperiksa apa daging tumbuh itu. Setelah diperiksa beberapa hari itu hasilnya tahu bahwa itu adalah namanya tumor giant cell, dari dokternya gitu, tumor giant cell. Itu memang tumor yang nggak bahaya, dibilang nggak bahaya, tapi dia merapuhkan tulang itu, jadi kayak sebangsa rayapnya pintu gitu ya. Itu awalnya memang ya ada sesi hikmahnya juga patah itu tadi. Mau nggak patah mungkin kita nggak tahu bahwa itu ada daging tumbuh di bahu. Terus dokter menyarankan, karena di dokternya waktu itu dia nggak ada untuk alat-alat lengkapnya, nggak ada, dirujuk ke Dr. Stomo. Diperiksa, dia masuk tanggal 1 November 21 kemarin itu harus masuk mau melakukan operasi. Nah setelah tanggal 1, tanggal 5 itu operasi. Pagi dia ngomong katanya Jumat siang, akhirnya diajukan sampai pagi operasi. Saya dibilangin gitu, ya udah nggak apa-apa, dijalani aja, memang harus dibilangin. Nah operasi sehari, dia sekitar jam 6-7 malam itu baru siuman. Setelah siuman kok diperiksa lagi, dimasukkan ke ICU karena tensinya tinggi. Saya juga kaget, loh kenapa masuk ICU, habis operasi kan juga nggak enak. Sehari, alhamdulillah cuma sehari aja dia tinggal di ICU. Sabtu sore sudah siuman, dikembalikan ke ruangan lagi. Nah di ruangan itu Sabtu kan belum boleh dijenguk, Minggu baru Senin saya ke rumah sakit. Saya bawain klasik ini, minyak klasiknya. Dia ngomong, "Mang, aku tolong dibalur." Tak balurin sama klasik itu. Dia rasanya kan habis operasi memang lemes ya Bu, ininya sakit, badannya nggak enak rasanya. Dia ngomong gitu, pokoknya badannya nggak enak, rasanya itu nggak enak. Nah setelah saya baluri dengan
klasik. Memang saya datang ke rumah sakit, saya bawain minyak klasiknya. Saya ngomong sini tak balur di ruangan itu. Malah tetangga yang pasien sebelahnya itu juga ngelihat baunya apa gitu. Ya saya kasih. Kalau mau ini coba Bu digosokkan ke suaminya sendiri-sendiri gitu. Nah selama saya baru belum 5 menit saya balur anak saya sendiri, saya balur itu dia ngomong kan infusnya ini udah dipasin semua, tinggal selang mengeluarkan darah kotor itu yang ada. Terus dia ngomong balur belum 5 menit, belum sampai 5 menit, saya cuma punggungnya belum 5 menit. Dia ngomong, "Ma, aku anterin ke kamar mandi." Dia ngomong, "Oh iya, tapi aku gak bisa gandeng loh ya." Aku bilang gitu. "Ya gak apa-apa, ikutin aja." Setelah dari kamar mandi, nah dia masuk, jangan dikunci, saya bilang gitu. Dia masuk di kamar mandi itu maaf, kayak ngeluarin apa ya, nggak tahu kentut, nggak tahu apa gitu, kayak barang jatuh, brung gitu. Nah saya kan di luarnya kaget. Loh kenapa? Saya bilang, enggak apa-apa, dia bilang gitu. Enggak apa-apa. Nah setelah itu dia keluar, rasanya tuh plong dengan keringat. Satu keringat itu dia plong rasanya. Terus kembali ke kamar. Saya terusin lagi, namanya baru itu saya terusin terus sampai selesai, sampai pulang. Saya bilang gini, ini kalau selangnya darah kotor itu sudah bersih, nanti mungkin kamu 1-2 hari pulang, saya bilang gitu. Iya benar, akhirnya Jumat berikutnya, dari Jumat setelah 1 minggu setelah operasi dia pulang sore hari dari rumah itu maghrib. Setelah dia ganti, ya saya balur lagi karena memang saya andalannya memang dari klasik ini, saya balurkan lagi. Selama pulang itu tadi, yang dada sebelah sini kan tangannya yang kanan yang dioperasi sini, dada ini keras kayak tembok ini. Jadi nggak bisa, kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada dagingnya, jadi keras sekali. Nah di sini di pinggang belakang ini nggak tahu diapain sama dokternya, nggak tahu, ini gosong hitam sekali. Sini ada kalau berapa pokoknya gosong di pinggang kanan sini. Nah itu saya balurin sore tuh. Dia malam bangun, dia ngomong sakit mak. Iya memang sakit, kalau itu nggak sakit berarti sarafnya nggak bekerja, saya bilang gitu. Sakit saya balur, jadi semalam itu saya balur 3 kali mungkin. Malam saya 3 kali, paginya juga gitu. Setiap saat, jadi setiap saat dia mengeluh saya kasihkan baluran. Ya alhamdulillah setelah sore saya balur kan datang itu tangannya ini bengkak sekali yang kanan ini. Pagi setelah malam baluran, paginya itu dia tunjukin sama saya, cuma tanganku sudah sama, sudah enggak ini. Ya alhamdulillah saya bilang gitu. Tapi ini kan masih di gip ya, di gip ini. Terus paginya saya balurin terus. Nah di sini kan tertutup, yang bekasnya lubang untuk darah kotor nanti kan tertutup. Itu saya barunya cuman siku sampai sini, sampai tangan ini, ya pelan sekali karena dia merasa sakit, dipegang, digeserkan itu sakit. Terus sama yang sini tulang belakangnya itu yang biasa wajib itu juga kakinya, tapi yang sini ini cuma sampai sini kan nggak bisa, cuma atasnya gini aja sama ininya, sama dada sini. Nah itu si anak saya kaget. Kalau saya pikir ini memang darah kotornya masih ada, mungkin keluar. Nah itu mengucur, darah itu mengucur dari sini ke celananya. Dia ngomong, "Mah, lu kok darahnya ada?" Enggak apa-apa saya. Telepon Mbak Ika lah. Yang namanya Mbak Ika itu seponakan putranya Mbak yang jadi dokter. Akhirnya disuruh direkam itu Bu, disuruh ngeliatin. Oh enggak apa-apa. Tapi saya ngomong sama anak saya, enggak apa-apa, ini memang Faras ini memang untuk melancarkan darahnya, jadi mungkin itu memang masih ada darah yang di dalam yang belum keluar itu. Setelah itu keluar, maaf, baunya itu enggak enak sama sekali, bukan bau darah. Kalau bau darah kan apa ya, arus apa gitu, itu enggak.
Saya pikir, waduh, ya alhamdulillah mungkin ini penyakitnya keluar. Sudah gitu aja pikiran saya gitu aja. Itu terus siang saya balur lagi, sore saya balur lagi. Dalam waktu 1 minggu itu sudah habis 1 lebih dengan klasik, botol klasik dan VR itu sama VR satu. Jadi terus saya balurin, terus jadi 3 hari itu darah itu mengucur, selama saya balur darah itu mengucur dengan derasnya itu selama 3 hari. Setelah itu dia kan saya nggak bisa buka, jadi darahnya kena di apa? Iya, di gipsnya itu. Tapi dia kan kontrol, setelah itu kontrol dibuka sama-sama. Nah, selama kontrol di rumah sakit itu, alhamdulillah dokternya ngomong sudah nggak ada apa ya istilahnya nggak bahaya, sudah sembuh, bukan sembuh total tapi sudah baik itu. Pulang kan sudah diganti. Saya balur lagi ya, masih ngerembes lagi itunya, tapi nggak mengucur seperti yang 3 hari yang lalu gitu, sudah ngerembes. Nah, seminggu berikutnya dia kontrol lagi, alhamdulillah ini udah dibuka, gipsnya udah dibuka. Nah, kering, jahitannya kan kelihatan sudah, itu kering. Saya sendiri heran, padahal nih sama sini sampai sini Bu, apa jahitan itu, ini selebar ini, itu kering. Terus itu hari apa tuh, berapa hari lagi, bukan sampai itu berapa hari, 3 hari lagi dia kontrol lagi, itu disuruh datang ke dokter, ininya sudah dicabut, benangnya diambilin semua, dicabut. Nah, saya lihatnya itu ini sudah nggak keras lagi, yang tadinya di sini nih biru, nggak tahu kenapa biru, ininya biru itu, ini sudah pulih gitu loh. Jadi yang rasanya ini tadi keras kayak batu itu sudah normal tadi. Ya alhamdulillah, memang parasnya ini mungkin saya gitu aja pikiran saya, karena selama ini kan dia nggak dikasih dokter, nggak dikasih obat sama dokter, cuman dikasih vitamin kalsium, itu aja yang dikasihkan sama dia. Jadi nggak dikasih yang lain-lain. Nah, di rumah saya balikan dengan ini. Belum 1 bulan itu sudah habis hampir 3,5 juta. Saya nggak mikir, pokoknya dengan apa sampai basah itu gini kan, terus sesuai anjuran dari Pak Putu, kalau Janu kan harus basah, harus ini, yang barunya ini semua saya ikutin. Memang kalau dipikir dengan mungkin ya hanya sekedar minyak, tapi bisa menyembuhkan, membuat pulih orang yang operasi. Makanya saya pesankan sama saudara-saudara kita yang pakai, jangan eman, jangan pelit dengan minyak kalau kita sudah merasakan sakit seperti itu. Karena saya ngalami sendiri. Kalau kita pelit mungkin lama penyembuhan itu. Karena kita rutin, jadi ya alhamdulillah tidak berapa lama jahitan itu kering, ini sudah selesai diambil, bengkak-bengkak yang ada itu tadi sudah pulih. Sampai sekarang ini berarti satu bulan ya, 1 bulan itu dia sudah nggak pakai apa-apa, cuman memang karena tangan sudah cacat ya, jadi nggak bisa diangkat ke atas yang semaksimal mungkin tuh nggak bisa gitu. Nah, pesan saya, saudara-saudara kita yang sakit yang menggunakan ini, jangan pelit untuk memakainya, untuk memakai waras itu kita niatkan dengan ikhlas, dengan sabar kita balurkan siapapun, meskipun itu bukan anak atau anak itu, apalagi ini anak ya, saya juga ini tidak eman-eman itu, saya habis langsung lari lagi ke Bu Yanti. Bu Yantinya nggak ada, saya minta pokoknya Bu saya ambil, udah nggak mikir itu berapapun saya nggak ambil, pokoknya hitungannya saya mandikan dengan minyak waras itu. Nah, sampai sekarang dia sudah sehat alhamdulillah, kegiatan sudah bisa, tapi yang nggak maksimal itu mungkin bisa untuk yang lain, bisa untuk apa ya, bahan memang pemakaian waras ini memang luar biasa. Terima kasih Pak Putu yang telah menciptakan, yang telah menghadirkan waras di masyarakat atau di apa ya, di seluruh
mudah-mudahan nanti seluruh dunia bisa mengenal Saras lewat tangan Pak Putu ini. Terima kasih Pak.